Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Seviana dan temanku ada Salma dan Jiva. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu metode penelitian kuantitatif kausal komparatif. Judul penelitian: pengaruh intensitas pemakaian bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari terhadap kemampuan keterampilan berbicara bahasa Jawa siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Mojolaban. Anggota kami yaitu Salma Khonita dengan NIM K4223068, Seviana Solika Hardiani K4223070, Shiva Yulia Utari K4223074. Latar belakang: bahasa Jawa sebagai warisan budaya mulai jarang digunakan oleh remaja karena pengaruh bahasa Indonesia dan bahasa asing. Akibatnya, keterampilan berbicara bahasa Jawa siswa menurun. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh intensitas pemakaian bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari terhadap kemampuan berbicara bahasa Jawa siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Mojolaban. Rumusan masalah: adakah pengaruh yang signifikan antara intensitas pemakaian bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dengan kemampuan keterampilan berbicara bahasa Jawa siswa di SMP 2 Mojolaban? Lalu, adakah perbedaan kemampuan keterampilan berbicara antara siswa yang sering menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dengan siswa yang jarang menggunakan bahasa Jawa di SMP 2 Mojolaban? Tujuan: 1. Untuk menguji adakah pengaruh yang signifikan antara intensitas pemakaian bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dengan kemampuan keterampilan berbicara siswa kelas 8 di SMP 2 Mojolaban. 2. Untuk menguji ada tidaknya perbedaan kemampuan keterampilan berbicara antara siswa kelas 8 yang sering menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dengan siswa kelas 8 yang jarang menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari di SMP 2 Mojolaban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shiva Yulia Utari. Dipersilakan. Tesismu. Yang pertama, tidak ada pengaruh yang signifikan antara intensitas pemakaian bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dengan kemampuan keterampilan berbicara siswa kelas 8 di SMP 2 Mojolaban. Yang kedua, tidak ada perbedaan kemampuan keterampilan berbicara antara siswa kelas 8 yang sering menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dengan siswa kelas 8 yang jarang menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari di SMP 2 Mojolaban. Selanjutnya ada analisis data. Analisis menggunakan uji regresi linear sederhana karena menguji pengaruh antara 3 variabel nilai keterampilan berbahasa Jawa. Selanjutnya ada variabel. Yang pertama, intensitas pemakaian bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari merupakan variabel bebas. Yang kedua, kemampuan keterampilan berbicara bahasa Jawa siswa kelas 8 di SMP 2 Mojolaban merupakan variabel terikat. Selanjutnya, jenis data. Data yang dihasilkan berupa data interval dikarenakan diperoleh melalui pengukuran berupa skor keterampilan berbicara menggunakan bahasa Jawa. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian kuantitatif ini adalah siswa kelas 8 SMP 2 Mojolaban, yaitu jumlah populasi siswa kelas 8, yaitu ada kelas 8A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling, memilih 3 kelas dari 10 kelas yang ada. Sistem random sampling memilih 32 siswa pada 3 kelas terpilih. Jumlah sampel 3 dikali 32 siswa, ada 96 siswa. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, intensitas pemakaian bahasa Jawa menggunakan angket. Yang kedua, kemampuan keterampilan berbicara bahasa Jawa menggunakan tes praktik berbicara sesuai materi kelas 8 seperti materi dialog. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Khonita. Salma Khonita, dipersilakan. Selanjutnya, hasil penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan 96 sampel.
Untuk pertanyaan yang pertama, saya berbicara bahasa Jawa dengan orang tua di rumah. 52,1% siswa menjawab sering, 16,7% menjawab selalu, 10,4% menjawab jarang, dan 16,7% memilih kadang-kadang. Pertanyaan kedua, saya berbicara bahasa Jawa dengan teman di sekolah. 49 menjawab sering, 28,1% menjawab selalu, 6,3% menjawab tidak pernah, 10,4% menjawab jarang. Saya berbicara bahasa Jawa dengan guru. Dari hasil penelitian, 37,5% menjawab sering, 13,5% memilih selalu, 8,3% memilih tidak pernah, 15,6% menjawab jarang, 25% menjawab kadang-kadang. Pertanyaan keempat, saya lebih sering memakai bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia saat ngobrol santai. 36,5% menjawab selalu, 16,7% menjawab jarang, 14,6% menjawab kadang-kadang, 20,2% menjawab sering. Saya berbicara bahasa Jawa dengan teman di sekolah. Mayoritas 49% menjawab sering, 28,1% selalu, 6,3% menjawab tidak pernah, 10,4% menjawab jarang. Saya percaya diri kalau bicara bahasa Jawa di depan teman-teman. 38,5% menjawab setuju, 16,7% menjawab sangat setuju, 14,6% menjawab tidak setuju, 26% memilih ragu-ragu. Saya bisa menjelaskan pendapat saya dalam bahasa Jawa. 21,9% menjawab sangat setuju, 6,3% menjawab sangat tidak setuju, 8,3% menjawab tidak setuju, 39,6% menjawab ragu-ragu, 18,8% menjawab setuju. Saya tahu kapan harus memakai bahasa ngoko dan krama. 45,8% memilih setuju, 18,8% memilih sangat setuju, 10,4% memilih sangat tidak setuju, 18,7% memilih ragu-ragu. Berbicara bahasa Jawa dengan lancar. 36,5% memilih setuju, 22,9% memilih sangat tidak setuju, 8,3% memilih tidak setuju, 29,2% memilih ragu-ragu. Hasil uji tes normal yang kami lakukan terhadap kelas D, B, dan kelas A, yaitu SIK menurut Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. SIK kelas D menunjukkan angka 0,2, kelas B 0,2, dan kelas A 0,116, yang dimana data menunjukkan lebih dari 0,65 sehingga data dinyatakan normal. Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana yang kami lakukan, SIK menunjukkan 0,521 sehingga lebih besar daripada 0,05. Kesimpulan yang kami lakukan, hasil uji normalitas nilai SIK kelas D 0,232, kelas B 0,167, dan kelas A 0,270, yang dimana semua lebih besar daripada 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Dari hasil uji homogenitas, nilai SIK 0,235 yang dimana lebih besar daripada 0,05 sehingga data bersifat homogen. Dari hasil uji regresi, nilai SIK kelas D 0,4142, kelas B 0,125, dan kelas A 0,762. Semua lebih besar daripada 0,05. Sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan antara intensitas pemakaian bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari terhadap kemampuan berbicara bahasa Jawa siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Mojolagan. Kami menyertakan hasil dokumentasi penelitian observasi kami
di SMP Negeri 2 Mojokerto. Sekian pemaparan hasil penelitian kuantitatif kami dengan judul Pengaruh Intensitas Pemakaian Bahasa Jawa dalam Kehidupan Sehari-hari terhadap Kemampuan Keterampilan Berbicara Siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Mojokerto. Terima kasih.